kalian, keturunan kalian, keluarga besar kalian, dan kalian sendiri sudah merasakannya. Tidak tentram hidup kalian. Siapa yang memerintah kalian? Siapa kreator dan dalangnya? Siapa semua yang terlibat? Ungkap, itu namanya taubat. Kalau tidak begitu, hancur kalian. Bukan kata saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menderita atas pembantaian dan penyiksaan serta pembunuhan ini bukan hanya saya sebagai orang tua, tetapi keluarga besar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhada, biasa dipanggil Akse. Saya orang tua dari Al-Maghfurlah As-Syahid Faiz Ahmad Syukur rahimahullah. Faiz Ahmad Syukur adalah salah satu daripada korban keganasan sekumpulan hewan buas yang kesurupan setan yang dikenal dengan tragedi kilometer 50 7 Desember 2020 yang lalu. Putra saya Faiz Ahmad Syukur, saya yakin 100% bahwa beliau, putra saya, hafalan Qur'annya lebih banyak daripada para pelaku pembunuhan, eksekutornya yang memberi perintah untuk melakukan eksekusi tersebut, dalang atau otak atau kreatornya, serta semua yang terlibat di dalam kasus biadab dan keji ini. Hafalan Qur'annya Faiz Ahmad Syukur jauh lebih banyak dari kalian. Kemudian di dalam kehidupannya sehari-hari, Faiz Ahmad Syukur itu sedang kuliah. Dan kuliah ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya, dan dia sedang menjalankan orang yang baik-baik saja. Dan beliau juga, Faiz Ahmad Syukur, tidak pernah punya rusuh atau resek di kampungnya sendiri atau di luar. Tanyakan kepada teman-teman sekampungnya, di sekolah, teman sekolahnya, seluruhnya, teman komunitasnya, komunitas silatnya, teman-teman pengajiannya, lain sebagainya, adakah yang pernah tersinggung atau diresein sama Faiz? Nggak ada yang pernah. Itu bukti bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia taat beribadah. Puasa Senin Kemis jalan terus. Faiz Ahmad Syukur orangnya baik. Sekeluarga menganggap dia baik. Keluarga besar kami menganggap dia baik. Kampung kami, silahkan Anda tanyakan sendiri di kampung kami. Bagaimana? Pernah gak Faiz jahat sama orang sekampung? Berbuat jahat kepada orang sekampung kami? Atau di kampung salah seorang orang di kampung kami? Pernah gak? Tanyakan. Nggak pernah. Dia orang yang baik-baik saja. Kemudian aktivitas sosialnya luar biasa. Pada waktu pandemi, dia bantu masyarakat untuk semprotin disinfektan ke kampung-kampung. Ketika ada bencana banjir, lain sebagainya di luar kota dan lain sebagainya, dia ikut sebagai relawan. Dia punya manfaat untuk bangsa dan negara ini. Sementara para pelaku pembunuhannya dan semua yang saya sebutkan biadab semua itu. Apa kontribusi kalian kepada bangsa ini? Gak ada. Kalau dibandingkan Faiz, kalian gak ada apa-apanya. Gitu. Jadi Faiz itu luar biasa. Dia ahli ibadah, dia juga penghafal Quran, dan kadang-kala dia gemar melantunkan azan di masjid-masjid dan musola-musola. Ini mana saja. Dan sudah viral pula tuh azan terakhir Faiz yang beliau lantunkan, sudah viral ada. Dan memang orangnya baik-baik saja. Saya juga sebagai orang tuanya juga bangga mempunyai anak seperti Faiz Ahmad Syukur, nurut, baik, rajin, dan sebagainya. Kemudian ketika
putra saya disiksa secara keji, kemudian dibunuh secara biadab, tentu saja kami sebagai orang tua dan keluarga besar dari korban kilometer 50 ini sangat-sangatlah sedih dan kecewa, sangat-sangatlah marah. Karena tidak ada dasar dan landasan secara jelas apa sebabnya dibunuh, nggak ada. Ya, Habib Rizik melakukan perjalanan waktu itu dengan para pengawalnya, itu perjalanannya legal. Nggak ada perjalanan ilegal di sana. Habib Rizik pada saat itu tersangka pun bukan, ya kan? Lalu salahnya apa tiba-tiba dibunuh? Lah, coba sampaikan kepada saya salahnya apa? Sudahlah, udah kalian atur aja sendiri semau kalian. Kalian bunuh tuh anak-anak muda itu, kemudian kalian ngumpet di pihak kekuasaan yang memang sengaja menyembunyikan kalian, ya kan? Emang sengaja mendukung kalian, mendukung pembunuhan ini, ya kan? Silahkan saja. Tetapi kami dari keluarga korban, orang tua korban, akan terus menuntut di dunia dan di akhirat. Jadi tuntutan kami itu tuntutan dunia, tuntutan akhirat, dan tuntutan dunia akhirat kepada kalian semua. Siapa? Para eksekutor, pelaku pembunuhan biadab ini, pembantaian dan penyiksaan biadab ini. Orang-orang yang memberi perintah, kepada kalian untuk membunuhnya, kemudian dalangnya, kemudian semua yang terlibat, otaknya, semuanya yang terlibat. Kami akan menuntut kalian di dunia, di akhirat, dan di dunia sampai dengan akhirat. Dan saya tahu, yakin, 1.000.000% saya yakin, detik ini kalian sudah merasakan tuntutan kami itu. Betul tidak? Kalian sudah mulai merasakannya sekarang. Anak kalian, keturunan kalian, keluarga besar kalian, dan kalian sendiri sudah merasakannya. Tidak tentram hidup kalian. Hidup kalian di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kalian di dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kalian di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sadari atau kalian tidak sadari. Maka itu bertobatlah. Bertobatlah supaya selamat keturunan kalian, supaya selamat keluarga besar kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian, selamatkan dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kalian yang bisa menyelamatkan. Bertaubatlah dengan cara taubatan nasuha. Datang kepada kami keluarga, minta maaf. Ungkap kasus ini dengan sebenarnya. Siapa yang memerintah kalian? Siapa kreator dan dalangnya? Siapa semua yang terlibat? Ungkap, itu namanya taubat. Kalau tidak begitu, hancur kalian. Bukan kata saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menurut saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Balasan bagi mereka adalah jahannam khalidan fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Itu tuntutan akhirat. Dan pasti kalian sudah ditunggu oleh neraka jahannam di akhirat kelak. Wa ghadiballah, dan kalian mendapat kemurkaan Allah. Wa ghadiballahu alaih, dan mereka mendapat kemurkaan Allah. Wa la'anahu, dan mendapat laknat Allah. Dan mereka mendapat laknat Allah. Wa a'adallahu azaban azima, dan untuk mereka telah disiapkan azab yang sangat pedih.
Jadi kalian hidup sekarang dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sadar atau tidak sadar, kalian hidup dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jalani sisa hidup kalian dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sadar atau tidak sadar. Bukan kata saya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah. Karena yang menderita atas pembantaian dan penyiksaan serta pembunuhan ini bukan hanya saya sebagai orang tua, tetapi keluarga besar kami. Neneknya, tantenya, omnya, sepupunya, keponakannya, seluruh keluarga besar. Maka yang akan mengena azab dan laknat ini termasuk keluarga besar kalian. Semuanya, para pelaku, orang yang memerintahkan, semua yang terlibat, dalang dan kreatornya, keluarga besar kalian kena semuanya. Keburukan Allah dan azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak peduli kalian percaya dengan Al-Quran atau tidak. Saya tidak peduli kalian percaya dengan akhirat atau tidak. Saya tidak peduli kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tetapi itulah yang terjadi. Bertobatlah. Dan kami meminta kepada keluarga dari para pelaku pembunuhan dan semua kreatornya ini, bertobatlah juga kalian. Dorong pelakunya untuk bertobat. Kami meminta kepada masyarakat secara umum untuk ayo bersama-sama kita tegakkan keadilan untuk 6 syuhada FPI yang dizolimi, yang sudah dibantai, dan negara diam dan Indonesia diam. Sudah beberapa kali saya katakan, kasus 6 syuhada FPI ini akan membuktikan apakah pengelola negara ini, pengelola bangsa ini adalah orang-orang yang beradab atau orang-orang yang biadab. Nanti kita lihat apakah sesuai dengan Pancasila yang kedua. Nanti kita lihat. Ini ukurannya 6 syuhada FPI. Itu tuntutan kami di dunia. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Seret pelaku, seret orang yang memerintahkan, seret dalang atau kreatornya, pemikirnya, think tanknya, seret semua yang terlibat di dalam pembunuhan ini dan hukum mati. Itu tuntutan kami. Ayo masyarakat, kita tegakkan keadilan bersama. Kalau untuk berharap kepada negara, wah sudah jauh. Ayo masyarakat umum, ayo kita tegakkan keadilan bersama-sama terhadap 6 syuhada FPI. Oh, sudah ya, tambah saya terbawa tadi dengan. Oke, makasih. Saya coba dulu. Saya coba. Tadi udah ditutup belum? Belum. Jawab dulu tadi. Ditutup dengan salam. Ya, itu harapan kami dari keluarga korban penyiksaan sadis dan pembantaian biadab terhadap 6 syuhada FPI. Ya, mudah-mudahan negara kita tetap menjadi negara yang beradab, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, bertuhan, berkemanusiaan dan beradil dan beradab. Ukurannya apa? Ukurannya tegaknya keadilan terhadap pembunuhan 6 orang pemuda beriman ini, pemuda yang baik-baik ini, yang tanpa salah sedikit pun juga dibantai dan dibunuh. Jadi itu ukurannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, lain sebagainya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi asbab turunnya keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.